Teens. Mana suaranya? Oke, sebelumnya mau ngundang dulu yuk teman-teman yang masih ada di luar, boleh masuk dulu ke dalam. Minta tolong juga sama teman-teman Asyir kalau ada teman-teman Teens yang masih di luar boleh diajakin untuk masuk ya. Oke, sebelumnya aku mau nyampein beberapa pengumuman. Yang pertama ada konser doa. Oke, jadi buat seluruh pelayan wajib hadir ya untuk konser doanya. Nanti ada di tanggal 2 Maret jam 7 malam on-site di main hall. Jadi buat semua pelayan jangan lupa datang ya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada persembahan buat teman-teman yang mungkin gak bawa uang cash, nanti boleh di scan barcode-nya terus ditransfer persembahannya, atau di kursi masing-masing udah ada amplop, boleh juga dimasukin uangnya ke situ, nanti waktu beres ibadah boleh dikasihin ke teman-teman Asyir di belakang. Terakhir, gak ada? Oke, minggu depan jangan lupa ibadah lagi ya. Oke, sebelumnya kita mau doa dulu. Yuk mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan, biar Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Biar Tuhan apa yang kami dengar hari ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami juga bisa membagikan apa yang udah kami dengar hari ini ya Bapak. Sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan, yang sama-sama siap untuk memuji Tuhan. Kita katakan amin. Ya teman-teman, sama-sama hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Hari ini sama-sama kita mau rasain hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa setiap ucapan syukur kita pada hari ini karena Tuhan begitu baik. Dan kami mau Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan untuk selalu Tuhan dekat dengan Engkau Bapa. Dan kami mau Tuhan membangun hidup kami Tuhan atas fondasi Engkau Yesus. Thank you Lord Jesus. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Let's sing. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, and live for you. Say Jesus, holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yuk teman-teman, gua undang untuk berdiri. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. 'Cause he's worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sing the name Jesus. Jesus, the name above every other name. Hanya Dia yang sanggup menyelamatkan. Jesus, the only one who could ever save. Worthy. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yeah.
sama-sama pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau buka setiap mulut kita hari ini. Sama-sama kita mau angkat suara kita hari ini menyembah Dia. Hanya Dia yang layak satu-satunya untuk dipuji dan disembah. Come on teens, pagi hari ini kita sama-sama mau belajar menyembah Tuhan hari ini. Sing haleluya, sing thank you Lord. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau karena Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya. Sama-sama kita hari ini mau pejamkan setiap mata kita. Hari ini kita sama-sama mau fokus kepada Tuhan. Gak perlu lihat yang ada di depan kalian hari ini. Sama-sama kata hari ini mau fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. This is between you and God. This is between you and God. No one else. This is between you and God. Haleluya. Sama-sama kita mau bangun relasi kita hari ini dalam menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau bangun relasi kita pagi hari ini. Bangun relasimu dengan Tuhan. Berikan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan karena Kau baik. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Kasih-Mu lebih dari cukup bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami angkat pujian kami. Kami bawa persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mengatakan, I will be mine. Karena kita tahu Kau adalah fondasi yang kuat bagi setiap kami Tuhan. I will be mine. And I will be mine. Upon your love, it is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will love. Sama-sama kita mau angkat tangan kita katakan, Holy. There is no one like you. Come on, There teens. is none beside Nyanyikan dengan you. hatimu. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those Sing around. holy, holy. There is no one Tiada ada like seperti you. Engkau Tuhan. There is none Gak ada yang bisa nyamain beside you. Engkau Tuhan. Open up
pagi hari ini Tuhan kami bisa menyembah-Mu Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami anak-anak muda-Mu Tuhan siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Memberikan suara kami Tuhan, memberikan hidup kami Tuhan menyembah Engkau Bapa. Dan kami Tuhan siap Tuhan untuk memberikan Tuhan apapun Tuhan seluruh hidup kami bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus teman-teman yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Wow, boleh dong lihat kanan kirinya dulu. Wah, ada siapa itu? Boleh dikasih tos juga, welcome home sis. Welcome home bro, depan, belakang, kanan, kiri. Boleh di-chest ya teman-teman semua ya. Oke, teman-teman teens siap memuji Tuhan hari ini, amin. Amin. Say haleluya. Kami mau sorakan haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Dia angkat kita. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Sama-sama kita mau angkat tangan yuk. Come on. angkat tangan. Boleh goyangin. Sorakan haleluya. Asik. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Boleh yang sebelah sana angkat tangannya. Tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sing. Yesus. Yesus kau kekuatan
kita mau teduhkan hati kita. Gue percaya bahwa setiap dari kita rindu untuk selalu melekat di hatinya Tuhan. Amin. Karena gak ada Allah lain selain Dia yang sanggup untuk mengasihi kita. Sebab kasihnya sungguh besar buat setiap kita. Jesus. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu. Dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hati-Mu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Mari katakan, Kau yang sangat berharga. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidup. Dan kami takkan berpaling dari-Mu Tuhan. Ku takkan berpaling dari jalan, Dan kami takkan tinggalkan dan ku Engkau. takkan tinggalkan Engkau. Mari sama-sama angkat tangan kita dan nyatakan kerinduan kita. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hati-Mu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Kami mau senantiasa melekat pada-Mu Tuhan, karena kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Dan sekarang kami mau nyatakan, dan ku takkan bisa bila hidup tanpa-Mu. Ku ingin melekat dekat di hati-Mu, dan ku takkan bisa bila hidup tanpa-Mu. Ku ingin melekat
Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biar kami selalu melekat padamu Tuhan. Yes, Lord Jesus. Dan kami selalu naikkan penyembahan kami Tuhan padamu Tuhan. Kau yang layak, 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 Kau yang layak. Come on, sing. Kau yang layak, 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 oh Kau yang layak, 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 Kau yang layak. Come on, sing. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari sama-sama kita naikkan penyembahan kita. Mari angkat suara kita. Come on, kids. Ekspresikan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia hadir di sini. Dia yang layak disembah. Dia yang layak ditinggikan. Come on, sing. Haleluya. Kau hadir di sini. Oh, kau sembah Kau. Kau yang layak disembah. Yesus. Yesus.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan hari ini, kami bersyukur Tuhan. Sebab ketika kami datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan penghiburan, kami mendapatkan pengharapan yang tak pernah berhentinya Tuhan. Kami bersyukur akan ini semua. Hari ini kami siap dengerin firman Tuhan. Kau bahkan setiap hati kami, buka hati kami. Lembutkan hati-hati yang keras hari ini Tuhan. Biarlah Yesus saja ya Bapa yang dahsyat yang ada di dalam hati kami. Mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Supaya setiap kami Tuhan benar-benar diubahkan. Memiliki hidup yang sesuai dengan karakter Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami siap dengan firman Tuhan, yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita bilang. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong teman-teman. Wow, thank you tim Praise and Worship. Boleh duduk teman-teman semua. Sebelumnya, gue tadi luar biasa ya. Begitu gue datang, gue merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Thank you Tuhan. Karena kenapa? Gue percaya teman-teman, gue tadi dapat sesuatu yang kayak, oh Tuhan mau sesuatu nih buat Battle Teens gitu ya. Khususnya buat tim Praise and Worship. Tahu gak sih teman-teman, tadi lagu-lagu yang kalian bawakan ya, itu tuh seperti kalian tuh lagi bermazmur. Ya. Itu lagi bermazmur di dalam satu tujuan, yaitu apa? Ada yang namanya firman Tuhan di dalam mazmur kalian. Dan teman-teman tahu gak sih? Firman-firman itu yang akan mengubahkan hati. Jadi teman-teman yang buat pelayanan Praise and Worship nih, ketika kalian memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita semua memuji dan menyembah Tuhan, ada firman Tuhan di sana. Amin teman-teman. Dan gue ngerasa ya, gak tahu kenapa, lagu yang kalian bawain tepat banget apa yang akan gue bawain hari ini. Tapi kasih tepuk tangan buat nama Tuhan. Well teman-teman, oke. Siapa yang siap dengerin firman Tuhan sama-sama bilang Oke. Ya teman-teman, kita mau buka sama-sama hari ini di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, minggu ini adalah minggu terakhir di dalam bulan Februari. Bulan yang penuh dengan kasih sayang. Oke, siapa yang Valentine kemarin baru ngerayain? Ada yang baru dapat jodoh baru mungkin ya. Amin. Ya, tapi teman-teman bukan itu dulu. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal. Di bulan ini kita belajar tentang yang namanya value Battle Teens. I am influencer. Ya. Nah, ini ada value Battle Teens. Di minggu-minggu pertama kita kalau gue mau reflect kita mau evaluasi lagi, boleh diklik PowerPoint aja. Minggu ini gue bakal bawain tentang I am energetic and initiative. Nah, tapi gue mau flashback. Lihat dulu, boleh? Udah PPT udah siap? Oke ya. Kita ada mau review dulu ya 10 value Battle Teens. Next. Nah, yang pertama influencer. Ini ada R-nya ya. R-nya masih ada ya? Oke, R-nya masih ada. Terakhir ketinggalan. Oke. Ada influencer 10 value. Yang pertama adalah apa? Inisiatif. Yang kedua, new creation. Yang ketiga, faithful. Yang keempat, leading. Useful. Keenam, ketujuh, 8, 9. Nah sengaja gue gak mau kasih tau yang 10. 10 apa? Relevan. Yang lesnya aja ya. Oke, ini ketinggalan sih. Oke, nah yang pertama I am fun ya, di-sharingin sama Ciyoyo ya. Fun itu apa aja? F-nya apa? Faithful. U-nya useful. N-nya natural. Keren. Yang kedua, minggu kedua I am excel. E-nya apa? Excellent. C-nya caring. L-nya leading. Ya, minggu kemarin karena apa? Ada hari kasih sayang, jadi kita bahas tentang kasih gitu ya. Love God and love people. Nah, yang terakhir minggu ini kita mau bahas 2 lagi, yaitu yang pertama inisiatif, yang kedua energik. Bilang sama-sama inisiatif and energik. Nah, 2 poin ini yang bakal kita bahas gitu ya. Kenapa sih value? Karena setiap kita punya yang namanya value. Value kita tuh apa sih teman-teman? Value adalah nilai yang kita percaya untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Well, oke, kita langsung masuk yang pertama adalah energik. Nah, energik adalah apa sih artinya? Ternyata energik ini semangat. PPT-nya boleh ditampilin? Oke, energik. Oh, di belakang sama di depan beda. Oke, energik adalah having great power. Sama-sama bilang great power. Coba file kanan kirinya bilang great power.
Nah, semangat ini penting banget teman-teman. Kenapa sih semangat ini penting? Nah, di dalam penelitian dan ternyata analisis-analisis gitu ya. Salah satu presidir dari perusahaan terkenal di New York pernah bilang gini, namanya Frederick Williamson. Bilang kayak gini, orang dengan kemampuan biasa-biasa aja, tapi punya semangat seringkali melebihi orang dengan kemampuan yang hebat tapi gak punya semangat. Nah, teman-teman seringkali kita ngerasa kayak, oh kok gua mah gak pinter nih. Gua mah kayaknya bodoh-bodoh aja. Jangan bilang gitu ya. Atau enggak kok gua mah gini. Kok lihat tuh orang lain lebih hebat daripada gue. Teman-teman ternyata dengan semangat kita bisa melebihi orang-orang dengan kemampuan yang kira-kiranya lebih hebat daripada kita. Wow, teman-teman kenapa sih? Karena semangat bisa buat kita kerjain lebih dari apa yang biasa kita kerjain. Contohnya, kalau teman-teman lagi semangat ya, terus belajar sesuatu. Lebih cepat nangkep dan lebih cepat gak sih? Atau enggak ngerjain PR deh? Lebih cepat gak? Iya kan? Benar ya, kalau lagi semangat kita ngerjain PR, PR-nya ternyata di dalam sejam juga beres. Kita lagi belajar, lagi semangat-semangatnya, kita suka pelajarannya, ternyata kita bisa, benar gak sih? Kalau ada yang namanya semangat, energik. Nah, so ini yang diperluin generasi-generasi muda. Semangat buat kita bisa kerjain lebih dari apa yang biasa kita lakuin. Nah, contohnya apa sih? Dulu juga ya, gue lagi siapin retret. BTW bentar lagi accelerate, oke. Oke, nah jadi ini promosi dulu ya dikit ya. Jadi XCL dulu ya, dulu tuh pernah 3 hari 2 malam gitu ya. Kita siapin prepare, wah itu seminggu ya, kurang lebih seminggu kita prepare untuk XCL ini, accelerate, retret anak-anak muda gitu ya. Terus kita prepare, kita datang, doa dan setiap hari gitu ya. BTW gue dulu udah umur berapa ya, 3 tahun lalu mungkin ya. Ya 3-4 tahun lalu lah, 4 tahun lalu mungkin sebelum COVID gitu ya. Itu luar biasa loh teman-teman. Pas retret itu ya, semua tim itu semangat banget. Dan ternyata udah semangat banget apa yang terjadi, semua di prepare semuanya luar biasa. Sampai jam 12 kita jabanin, benar gak sih anak-anak panitia dulu ya. Doa, hari pertama kelar jam 11 masih doa sampai jam 12, jam 1 loh. Pada hari pertama itu udah loncat-loncatan. Seru banget ya gak sih dulu. Lari di sini loncat-loncatan semua seru banget. Hari pertama, hari kedua ada sesi, hari ketiga ada sesi. Semua tuh dengan penuh semangat. Gak tau ya setelahnya itu kita ngerasain capek banget. Kenapa? Karena fisik kita boleh capek tapi energi kita yang ada di dalam ini tetap semangat. Iya gak sih? Karena semangat bisa melakukan lebih dari apa yang biasa kita kerjakan. Yes? Wow. Nah ternyata teman-teman banyak kali gitu ya generasi ini dibilang sebagai generasi yang apa? Mager, ya gak sih? Setuju? Ya. Yang paling setuju angkat tangan. Oke. Generasi apa lagi? Rebahan, bener gak? Iya kan? Kemarin pas waktu online, siapa yang banyak lagi belajar nih? Ya kan lagi online terus belajar. Atasnya pakai seragam, bawahnya masih pakai piyama. Ayo ngaku. Ngaku ya. Siapa? Bisa jadi gitu. Paling enak gimana? Buka laptop atau handphone di atas kasur, bener? Wah, luar biasa. Lalu lagi istirahat langsung rebahan, ya kan? Aduh, happy lagi dibilang rebahan ya generasi itu. Teman-teman, jangan mau dibilangin, dilabelin ada orang itu kita tuh generasi rebahan, jangan mau. Kenapa? Karena orang yang rebahan tuh malas. Dan jangan happy kalau dikasih identitas generasi rebahan. Karena yang rebahan gitu-gitu aja hidupnya. Di kasur, lambat. Tapi gak bisa kerjain apa-apa. So hari ini kita mau bilang kita generasi yang energik. Amin. Bilang sama-sama generasi yang energik. Kurang keras, generasi yang energik. Wah. Kayak tentara ya. Oke, nah kita mau buka di dalam sama-sama di dalam Roma 12 ya. Ada satu saat Paulus sharing ini buat jemaat-jemaat di Roma ya. Paulus sharing apa sih? Kita buka sama-sama Roma 12 ayat 11. Oke, boleh dibuka PPT-nya. Yang tadi di-sharingin sama Jaspet, mungkin teman-teman yang tadi datangnya telat. Nah ya, ini ada kata kuncinya ya. Oke, Roma 12 ayat 11. Kita bangkit berdiri, kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama tuh ya, Roma 12 ayat, yuk bangkit berdiri, 1, 2, 3, ayo generasi energik. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Wah kurang keras ya, kurang keras dong, ayo.
Nah gitu dong. Come on. Ya, dalam hitungan yang ketiga kita baca dengan suara yang lantang dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah. Biarlah rohmu apa? Biarlah rohmu apa? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh duduk lagi teman-teman. Nah, ternyata di sini dibilang kayak gini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinanmu di dalam bahasa aslinya ternyata disebutnya adalah antusias, yang artinya semangat. Nah, ketika kita semangat kita ini kendor, Paulus bilang kayak gini, kalau lagi semangat kita kendor, Paulus bilang gini, biarlah rohmu menyala-nyala. Bukan bilang kayak gini, biarlah kita loncat-loncat, biarlah kita jadi happy. Enggak, tapi biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Semangat tuh bisa kendor. Di dalam Message Bible-nya dibilang kayak gini, don't burn out. Keep yourself full and aflame katanya. Jadi kalau kayak api gitu ya, api itu burn out tuh gini, pernah bakar arang pernah? Kalau dikasih minyak gimana arahnya? Ya kan? Bener gak? Setelah api itu dalam waktu berapa menit habis, bener gak? Karena apa? Minyaknya habis. Setuju? Tapi yang maunya di Paulus di sini adalah kalau kita nyalin api di dalam api unggun, tahu kan? Api unggun tuh nyala terus-terusan, bener gak? Kalau udah jadi tuh nyalanya terus-terusan. Nah, yang Paulus pengen adalah bilang kayak gini. Jadi kita jangan sampai kayak disembur minyak mati, sembur minyak mati. Banyak orang yang mungkin di sekarang ini yang kayak gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena yang burn out, berapa banyak yang sering burn out yang semangatnya kayak limun. Baru tahun pelajaran baru nih, asik onsite, asik gua mau belajar. 3 bulan kemudian ujian jelek, ini jelek, jeblok. Males jadinya, bener gak sih? Semangat nih baru ikutan retret nih. Kok aku mau pengen pelayanan luar biasa. 3 bulan kemudian, kok aku mah males kok sama dia tuh kok. Aku mah mau mundur aja. Nah gitu ya. Banyak gak sih yang gitu? Nah, lihat nih, evaluasi dalam diri kita. Apakah kita orang-orang yang kayak gitu? Tapi Paulus bilang keep yourself full and aflame. Saat nyiapin ini ya, gue ngerasanya gak semangat. Kenapa sih kayak, aduh gue tuh kayaknya lagi kendor. Lagi burn out, lagi capek banget di kerjaan gue tuh banyak banget kerjaan dan akhirnya bikin gue capek banget. Tapi pas gue baca firman Tuhan ini, ternyata firman Tuhan ini memberkati gue. Jadi sebelum ini bisa memberkati kalian, ini memberkati gue lebih dulu. Kemarin gue pulang dari Jakarta, itu tuh macet banget, sungguh. Kalian tahu MBZ itu ya, tol layang itu. Turun ke bawah, itu macetnya tuh panjang banget. Sampai mungkin hampir sejam kita stuck di sana gitu ya. Itu pulang-pulang ke rumah tuh sekitar jam 1:30. Teman-teman tahu hari ini tadi gue bangun, tapi kenapa? Ada satu semangat yang bangunin gue untuk share ini. Karena kenapa? Gue semangat banget untuk share ini. Padahal mungkin 2 minggu, 3 minggu sebelumnya gue ngerasain kayak capek banget. Dan seminggu ini, nanti Nick tahu lah. Nick ada ya ikutan kerja bareng gue, dia tahu banget kerjanya banyak banget. Dan tapi saat itu gue punya satu semangat yang benar-benar itu tuh didorong dari yang di dalam diri gue. It comes from inside out. It comes from inside out. Teman-teman, dari situ gue ngerasain kayak, oh ini sesuatu hal yang luar biasa yang gue mau pengen bagiin. Kalau teman-teman hari ini ngerasain kendor atau burnout, jangan khawatir. Tuhan punya solusinya buat kita. Amin. Terus yang ini ya, dibilang kayak gini dari BMLK-nya, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari, ternyata semangat itu asalnya dari Roh Allah. Ketika Roh Allah ada tinggal dalam kita, itu tuh akan memberikan kobaran api. Sama-sama bilang kobaran api. Yang bikin semangat comes from inside out. Nah, Paulus juga nasihatin ini buat Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Berarti kalau kamu pengen great power setiap hari, gimana caranya? Tuhan yang akan membangkitkan roh kita memiliki kekuatan baru. Say amen. Amen ya. Having great power. Dan gue percaya Timotius ini orangnya yang gampang stres, gampang khawatir, gampang takut. Kalau teman-teman orang yang kayak gini, tepat banget Paulus bilang sama Timotius, jangan takut. Karena apa? Jangan khawatir, aku akan memberikan kekuatan sama kamu. Say amen. Nah, 3 hal praktikal
yang setelahnya yang Paulus sharingin buat jemaat di Roma adalah ada 3 hal yang gue mau sharingin. Yaitu untuk energik ini adalah 1, rejoice in hope. 2, don't quit in hard time. 3, pray hard. Kita sama-sama buka di Roma 12 ayat yang ke-12. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri lagi. Kita sama-sama baca yuk. Boleh ditampilin teman-teman Bible-nya. Oke. Kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Oke. Yang siap bilang wuh. Oke, dalam hitungan ketiga kita sama-sama bilang 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Silakan duduk, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke. Nah, yang pertama Paulus bilang kayak gini ya. Sukacita dalam pengharapan, yaitu rejoice in hope katanya ya. Nah, satu saat gue pernah tanding basket ya. Oke, nah tanding basket ini tiba-tiba ya. Teman-teman ada gak sih kalau di pertandingan ada satu orang yang jago banget. Dia tuh pahlawannya lah gitu ya. Satu saat terus kita udah datang ke lapangan tapi si anak ini tuh kejebak macet. Dan gak tahu macetnya tuh parah banget. Terus kita kontekan ya. Ah ini kayaknya gue gak bisa datang nih. Ini mah macet banget kayaknya gue gak bisa datang on time. Semua di sana lesu teman-teman. Udah lesu gimana sih? Si pahlawan ini tiba-tiba kenapa sih? Karena kita ngerasa lawannya lawan yang tangguh saat itu. Ya jago banget. Dan kita tuh butuh dia. Dan saat itu kita jadi lesu dan semangat. Dan gak semangat dan takut ngelawan dia. Tiba-tiba 5 menit sebelum pertandingan dimulai. Si anak ini keluntung datang. Semua orang loncat dan happy dan semangat. Dan akhirnya apa? Ketika melihat itu. Teman-teman yang terjadi adalah kita bisa main dengan semangat. Dengan penuh power. Passingnya bagus, shootnya bagus. Dan akhirnya kita menang pertandingan. Artinya apa? Ada satu orang ini, si pahlawan ini datang ini menjadi harapan buat kita. Harapan yang baru. Ketika kita nggak ngelihat ada harapan di sana, kita ngerasanya kita takut dan kita capek, wah kayaknya kita nggak bisa. Tapi begitu harapan itu datang, ada yang namanya sukacita, luapan emosi, ada semangat yang baru ketika harapan itu datang. Maka dari itu Paulus bilang, rejoice in hope. Nah, teman-teman selalu ada pengharapan. Pengharapan itu selalu ada di dalam Yesus. Amin. Roma 8 ayat 28 bilang gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpercaya dan mengasihi dia. Benar gak? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu entah itu yang kamu lagi ngalamin baik, buruk. Iya gak sih? Tapi dia untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Itulah harapan kita ketika tahu Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Amin. Aku tahu walaupun aku lagi ngalamin sesuatu, aku tahu Allah lagi bekerja di balik layar. Amin. Yang kedua, don't quit in hard time. Sabar dalam kesesakan. Saat ada pengharapan, kita tuh bisa bertahan. Sabar ini yang buat kita bakal tetap energi. Ada satu video, boleh tolong di play. Ini bagus banget yang menggambarkan kesabaran di dalam kesesakan. Apa sih? Oke, boleh di-play videonya. The marshmallow test is a psychology experiment from the late 1960s, designed by a guy called Walter Mischel. The idea is you give young children a marshmallow and say you can eat it straight away, or if you don't eat it and hold on for 10 minutes, you can get a second marshmallow. It's all about delayed gratification, and Michelle said that those people who are good at the marshmallow test went on to have more successful lives. Now we're going to see whether the test works just as well with children of our own generation. We've got Celia who's 6, and we got B who is 4. I'm going to give you a marshmallow. If you want, you can eat this straight away, or you can wait for a bit until I come back into the room and you'll get a second marshmallow. Okay? I'll leave it up to you. I'm going to leave the room for a bit. Bye-bye.
Okay, girls, how did you do? You haven't eaten yours. And what happened to yours, B? Where is it? What, it's there in your tummy? Is it? So you couldn't wait for another one. So you, as a reward, get another marshmallow. What do you think of that? Right. Tasty? Oke. Ya. The marshmallow test is a psychology experiment from the Oke, cukup. Oke, nah teman-teman lihat gak sih? Ternyata ya dari sini kita bisa lihat apa? Ternyata kesabaran itu ya, kayak tadi nih si anak yang tadi. Kenapa sih yang satu bisa bertahan? Karena dia tuh pikirin terus apa yang menjadi, oh nanti gue dapat 2 marshmallow nih. Tapi yang satu pengharapan itu hilang. Kenapa? Karena pengharapannya nggak kelihatan, itu kan nanti, ya nggak sih? Pengharapan kita tuh memang nanti. Kalau sekarang kita mungkin ya udah apa yang udah kita dapetin, tapi pengharapan itu tuh in future, benar nggak sih? Jadi kalau kita sabar hari ini, itu tuh bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik di dalam future kita. Yes, teman-teman. Dan gue percaya gini loh, sama yang kayak tadi ya. Udah gitu terus si anak kecil yang sebelahnya ngegoda kan. Gitu ya. Digoda kan. Tapi hebatnya luar biasa ini. Karena apa? Dia memikirkan satu saat dia akan dapat 2 marshmallow. Dan bener aja akhirnya si orang itu yang tua itu datang dan ngasih lagi 2 marshmallow. Nah tapi teman-teman gue mau bicara gini. Energik itu ya kadang-kadang ada yang namanya kesesakan. Ya. Energik gak selalu nih ya. Gak selalu harus happy di depan orang. Gue ulang lagi ya, energik gak selalu harus kelihatan happy di depan orang atau kuat di depan orang. But you broken inside. Kadang-kadang kita pengen kelihatan tuh happy di depan orang, kuat di depan orang. Tapi kita punya yang namanya masalah dan pergumulan di dalam hidup kita. Bukan berarti orang yang makin ikut Tuhan itu makanya masalahnya makin dikit teman-teman. Tuhan tuh gak janji itu. Paulus aja yang ikut Tuhan, setelah ikut Tuhan masalahnya tuh banyak banget. Tapi yang paling penting apa sih teman-teman? Yang paling penting ini, be real aja, natural aja. Kayak yang pertama fun ya, N-nya natural. Ya udah jadi apa adanya. Gak usah kelihatan kuat di depan orang kalau kita lagi ada masalah. Hai buat pemimpin-pemimpin komsel, buat leader-leader, buat pelayan-pelayan. Kamu gak usah kelihatan kuat dan kelihatannya kayak oke, selalu oke. Enggak perlu teman-teman. Karena energik itu gak usah selalu kayak happy setiap saat, senyum lebar setiap saat. Enggak juga. Iya gak sih? Karena di dalam kita ada naik turunnya hidupnya. Gak selalu ada terus happy. Dan itu fine-fine aja. Satu saat ya teman-teman, gue jadi pemimpin di Fatal Teens. Ya, zaman dulu tuh ya, sebelum masanya Yoyo. Nah terus apa yang terjadi? Gue tuh saat itu yang ngerasa gue tuh kayak pengen tampil kuat, kokoh, penuh happy, semangat dan segala sesuatu. Tapi ternyata gue punya banyak pergumulan dan masalah di dalam kehidupan gue. Sampai satu titik gue ada satu masalah yang gue ngerasa kayak berat banget. Di situ gue datang sama Ko Arianto, mentor gue di sana. Gue bilang, kok gue mau mundur pelayanan. Saat itu gue bilang, kok gue mau mundur pelayanan karena gini. Di situ Ko Arianto bilang gini, Jar it's okay, kamu kayak gitu. Banyak pergumulan, ya Koko tahu. Tapi Koko bakal backup kamu. Di situ gue baru tahu, gue adalah orang yang gak sempurna. Ya. Semua dari kita ini orang gak sempurna. Datang ke sini, kalau kamu cari orang-orang yang sempurna, kamu salah. Kalau kamu ngerasa kamu sempurna, itu juga salah. Karena di sini adalah tempat orang yang gak sempurna diubahkan untuk pelan-pelan menjadi seperti Kristus. Yes? Amin? Dan gue percaya teman-teman, kalau kita ngerasain kayak gitu, yang paling penting adalah apa? Bukan happy-nya di depan orang, tapi kita bisa sabar dan bertahan melalui setiap masalah. Ya, don't quit. Teman-teman percaya gak sih? Buat teman-teman yang ngerasain hari ini, yang mau mundur pelayanan, don't quit. Buat teman-teman yang mau bunuh diri hari ini, pernah perasaan bunuh diri, don't quit. Buat teman-teman yang mau berhenti sekolah, berhenti kuliah karena susah, don't quit. Putus asa sama keluarga, don't quit. Jangan pernah berhenti dan putus asa. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Pertolonganku datang dari atas. Kalau penjaga kita gak akan terlelap, Tuhan kita gak akan terlelap. Buat apa kita quit? Quit is not the solution. Jesus is. Dialah solusinya. Amin. Amin. Yang ketiga adalah pray hard. Yang pertama tadi apa? Rejoice in hope.
yang kedua don't quit in hard time, yang ketiga adalah pray hard. Tekun dalam doa. Papa gue adalah orang yang sangat tekun dalam doa. Teman-teman, mungkin sekitar 10 tahun lebih ya, papa gue tuh datang ke dalam satu rumah doa. Ya. Pertama kali dia datang ke satu rumah doa cuma 3-an, kapan? Ketika dia ada dalam masa terpuruk di dalam kehidupannya. Setiap hari Rabu jam 10-an, itu tuh ada setiap kali rumah doa. Nah papa gue ketika lagi ada di sana, datang dalam masa sulit. Yang dia lakuin adalah konsisten, datang terus, tekun berdoa. Selama berapa? Sampai hari ini dia tetap datang berdoa. Dalam seumur hidupnya di rumah doa itu hanya cuman sekali doang dia gak datang ke rumah doa. Pas dia lagi ketabrak mobil. Karena dia gak bisa jalan ke rumah doa. Satu saat gue lihat lagi liburan, hari terakhir dia pulang ke Indonesia untuk apa? Datang ke rumah doa. Segitu papa gue bisa tekun dalam doa dan akhirnya gue bisa lihat satu hal. Ketika dia tekun dalam doa, dia punya relasi yang kuat sama Tuhan. Di dalam hidupannya yang naik turun. Dulu dia dalam keadaan terpuruk, dia bisa naik sampai keadaan sekarang. Dia bisa memberkati anak-anaknya, dia bisa memberkati keluarganya. Lepas dari jeratan ekonomi yang dulunya kacau balau, sekarang udah mulai membaik. Karena apa? Dia tekun dalam berdoa. Ada kekuatan ketika kita punya relasi sama Tuhan. Amin teman-teman. Well, itu yang pertama energik. Yang kedua dan terakhir, singkat, padat, dan jelas adalah inisiatif. Inisiatif adalah the power or opportunity to act or take charge before others do. Ini ada kata-kata satu lagi. Apa? Power. Ya, benar? Ada kata-kata power, dua-duanya punya katanya power. Gue percaya ada kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus yang akan membuat kita punya kekuatan untuk inisiatif, untuk punya energi. Nah, well teman-teman, inisiatif. Gue pengen punya pertanyaan. Apa yang kalian lakuin kalau di ruangan ini atau di gedung ini tiba-tiba kebakaran? Amit. Oke, apa yang kalian lakuin? Ayo, lari, kabur. Apa lagi? Lapor kepada pemadam kebakaran, apa lagi? Panik. Gue yakin di antara kita pasti ada 1 atau enggak 2 atau 10 mungkin atau semua. Ngapain? Keluarin handphone. Woi, gedungnya kebakaran. Woi, gereja gua kebakaran. Benar gak sih? Iya? Iya apa ya? Jadi viral nantinya. Iya kan? Di dunia ini ada beberapa tipe orang. Yang pertama ada tipe orang penonton. Yang bisanya cuma nonton. Wah, kebakaran. Yang kedua, tipe yang suka kritik. Tuh kan apa kata gua tuh? Kata gue juga listriknya matiin. Kata gue juga tuh lihat tuh AC-nya matiin. Ini pasti dari AC kan? Udah pelayanan gak dimatiin AC-nya. Pasti gara-gara AC. Ya kan? Suka kritik. Iya gak? Yang ketiga adalah orang-orang yang mungkin ambil langkah untuk mencari solusi. Telepon pemadam kebakaran. Ambil air walaupun mungkin gak padam. Gitu. Iya gak sih? Ada 3 tipe orang. Tapi teman-teman, kadang-kadang kalau kita jadi tipe orang pertama dan kedua, the problem is still there. Benar gak sih? Masalahnya masih ada. Tapi kalau kita jadi orang yang ketiga, ambil langkah untuk inisiatif solusi, telepon damkar, ambil air. Kita bisa jadi pemecah solusi itu, benar gak? Pemecah masalah itu dan jadi solusi. Di sini orang yang inisiatif dibutuhin banyak orang. Kenapa? Karena segudang masalah ada di dunia ini, ya. Ya, banyak banget. Dan orang yang punya solusi itu dicari sama orang. Jadilah apa? Problem solver. Jangan jadi troublemaker. Jangan-jangan kamu yang jadiin kebakaran itu terjadi, ya gak sih? Ada juga loh. Main api kecil-kecil, ya gak sih? Nah, kita mau jadi tipe yang mana? Nah, di dalam Roma 12 kita lanjutin. Ya, apa yang kata Paulus bilang, 13, 17 sampai 18. 3 ayat terakhir. Sama-sama bangkit berdiri yuk supaya semangat dong. Sekali lagi ya. Bilang, Oke ya, anak muda masih semangat ya? Yes. Ayat yang ke-13 dulu ya. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Untuk satu lagi, ayat 17 sampai 18. 17-nya, enggak ada ya, 17 sampai 18. Semuanya barengan ya. 1, 2, 3.
Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh duduk teman-teman semuanya. Ya, ini yang dilakuin. Ya, ada dua hal terakhir. Dua hal ini gue rasa penting. Yang pertama adalah be ready to help. Yang kedua adalah live in peace with everyone. Nah, yang pertama tadi katanya apa? Kata Paulus bilang kayak gini ya. Ke orang-orang Roma dibilang gini, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jadi usahakanlah dirimu, bukan orang lain, tapi diri kita lebih dulu untuk memberikan tumpangan. Lihat apa yang jadi kebutuhan orang lain. Lihat nih, di sini apa sih yang jadi kebutuhan? Lihat mama kita, papa kita lagi butuh apa? Lihat gereja kita lagi butuh apa? Jangan suka kritik-kritik. Wah, ini mah kurang bagus nih, gitu ya. Kurang bagus. Jangan suka kritik-kritik. Jadilah jawaban. Teman-teman tahu Gojek? Siapa yang suka pakai Gojek setiap hari? Ya, suka makan GoFood ya kan? Atau Shopee Pay mungkin ya. Tapi Gojek itu muncul dari seseorang yang namanya Nadiem Makarim. Nadiem Makarim melihat yang namanya satu masalah. Masalahnya apa? Ketika dia pulang kerja, dia tuh lihat selalu pakai yang namanya ojek, ya kan? Ojeknya itu pas begitu pulang kerja, ojek tuh udah kadang-kadang habis gitu ya. Dan kadang-kadang udah begitu habis, harganya tuh suka dimahalin. Karena kenapa? Rush hour semua butuh, gitu kan? Tiba-tiba si Nadiem Makarim ini pikir gini, gimana caranya ya supaya semua orang bisa dapat keadilan di dalam pakai ojek gitu ya. Akhirnya dia ciptain lah, singkat cerita dia terinspirasi, dia ngulik terus dia ciptain yang namanya Gojek. Gojek ya. Gojek itu akhirnya dia pakai supaya apa? Rata ya, semua harganya flat, rata. Dan semua orang bisa mendapatkan Gojek. Dan hampir semua yang gak pernah pakai ojek selama ini, akhirnya kamu pakai ojek juga kan? Ya gak sih? Ojeknya modern. Padahal itu ojek yang dulu-dulu kamu mungkin hina-hina gitu. Tapi orang-orang yang pernah dia ngerasa kayak Gojek itu, jadi ojek itu adalah pekerjaan yang mungkin rendahan. Sekarang Gojek ini luar biasa, ojek-ojek aja punya komunitas yang luar biasa gitu. Ya gak sih? Orang-orang kaya kalah sama Gojek kalau disenggol tuh ya motornya. Gojek tuh bisa bejibun datang gitu. Ya gak sih? Itulah kekuatannya ketika kita mencari yang namanya solusi. Be the answer. Jangan mulai kritik, tapi mulai membantu, cari solusi. Dan yang terakhir adalah apa? Live in peace. Nah, ini yang terakhir ayat ke-17 sampai 18. Gue mau bacain sekali lagi. Adalah ini. Paulus bilang kayak gini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Oke? Banyak orang yang nganggap menjadi orang Kristen itu seakan-akan tuh lemah. Kenapa? Karena kecenderungan dosa manusia, maka kan konsep keadilan dunia. Keadilan dunia itu apa sih? Identik sama pembalasan dari kejahatan. Bener? Gue tanya nih. Yo, kalau dipukul, lu pengennya apa? Mukul balik, bener gak sih? Gue tanya, berapa banyak kalian punya dede atau koko atau cici? Ketika kecil kalian dicubit, pengennya apa? Cubit balik, bener gak? Cubit balik, iya bener banget kan? Kenapa? Kecenderungan dosa adalah untuk balas kejahatan. Dan seakan-akan orang Kristen tuh lemah ketika dia bilang, gue mau berdamai. Oh gak bisa dong. Gue kuat, lu yang harus ngalah, ya gak sih? Banyak orang yang salah kaprah di mana kita lupa bahwa saat kita balas nih kejahatan dengan kejahatan, maka akhirnya kejahatanlah yang menang. Dan kita diperbudak oleh kejahatan. Karena kita akhirnya jadi jahat dan penuh dengan kebencian. Siapa yang kalah? Kita yang kalah oleh kejahatan. Ya, gue mau bilang gini, perdamaian bukanlah kelemahan, tapi itulah kekuatan. Kalau kita bisa berdamai, kita bisa mengalahkan kejahatan. Ya. Buat teman-teman yang kadang-kadang suka malas pelayanan, kemalasan sama keengganan gak mau pelayanan, kadang-kadang tuh bukan disebabkan oleh gak mau, tapi seringkali disebabkan oleh kekecewaan. Ya gak? Bukan terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama. Karena merasa gak dihargai, gak diperhatiin. Gue mau kutip satu yang ayat itu. Ayat 17 sampai 18, di ayat yang 18. Kalau hal itu
bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Gue mau bilang gini, kalau hal itu bergantung padamu, kalau ini perdamaian ini tergantung sama kamu yang kamu bisa menciptakan perdamaian, hiduplah berdamai dengan semua orang. Mau di rumah, di sekolah, di gereja, hidup berdamai sama semua orang. Ya teman-teman, seringkali gini, gue mah gak mau ngalah sama dia, padahal kita bisa ngalah. Kalau hal itu bergantung sama kamu, kamu mau gak ngerasin hati kamu dan kamu mulai ngalah, masuk dan bilang berdamai. Dan terjadilah perdamaian, lakukanlah itu. Walaupun sakit sama orang tua mungkin di rumah. Kalau kita berdamai sama teman, walaupun sakit kita yang ngajak ngomong duluan. Lakuin itu, karena Tuhan mau itu teman-teman. Yes. Gue mau tutup dengan ini. Kalau ditanya tadi ya, it comes from inside out, ya kan? Yang mulai siapa duluan? Kita duluan, ya betul? Pertanyaan gini, kalau yang mulai kita duluan, capek gak? Capek gak? Hari ini gue duluan, besok gue duluan, besoknya lagi gue duluan. Capek gak? Semua datang dari dalam diri kita. Oh iya, semua datang dalam diri kita untuk membawa perubahan. Ya, yes. Tapi kalau semuanya dari dalam diri kita, pertanyaannya besok lu bakal capek banget sama satu orang yang ngejengkelin. Betul? Betul? Let me tell you this. Jauh sebelum kita, teman-teman, ada satu pribadi yang inisiatif lebih dulu. Siapa pribadi itu yang paling pertama, pribadi paling pertama, paling inisiatif? Pertanyaan siapa? Siapa? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman, gue mau ceritain sedikit. Sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah memikirkan dari awal untuk inisiatif menolong manusia. Kenapa? Pas Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia ambil buah itu ya. Seluruh hidup manusia jatuh di dalam dosa, termasuk aku dan kamu. Kita semua di dalam ruangan ini dosa. Teman-teman, kenapa sih Tuhan ambil inisiatif? Karena manusia gak mungkin lepas dari yang namanya dosa. Gue mau bilang gini, kita ini pendosa. Bukan orang yang melakukan dosa. Beda loh. Kita ini pendosa. We are a sinner. Bukan orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa hari ini besok bisa gak ngelakuin dosa? Ya, ya. Tapi kalau yang namanya pendosa, identitas kita adalah pendosa. We are a sinner. Gimana caranya pendosa yang akhirnya maut bisa menyelamatkan dirinya sendiri kalau kitanya sendiri pendosa? Teman-teman, ini yang menjadi masalah ketika kita ngerasa kayak capek. Lihat, it comes from inside out. Ya, it comes from inside out. Kita nyari jawaban, selalu nyari jawaban di dalam diri kita sendiri. Ya, gue pengen happy, gue harus happy. Gue bisa. Yes. Terus kamu push diri kamu untuk bisa jadi orang yang bisa memaafkan. Ya. Tapi seringkali salah kaprah. Yang dibilang from inside itu bukan not your own strength. Bukan kekuatan kita sendiri. Jawabannya, the solution is not in us. Ada di luar. The answer comes from outside in. Kenapa? Ketika Yesus jadi solusi buat kita 2000 tahun yang lalu, satu pribadi datang namanya Yesus Kristus. Ini inisiatif Tuhan dan dia sudah merancangkan ini sejak pertama manusia jatuh dari dalam dosa. Ya. Dia mengirim anaknya yang tunggal supaya kita yang pendosa yang harusnya mendapatkan maut bisa hidup kekal, bisa mendapatkan pengharapan yang baru, bisa mendapatkan kemenangan. Gue mau bacain satu hal ya. Mungkin teman-teman nganggap kematian Yesus itu biasa. Yesaya 53 ayat 2-5 bilang gini. Ia tidak tampang, ia gak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita tidak memandang dia, sehingga kita memandang dia.
dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Gak ada tampang. Yesus tuh diciptakan karena dia disalib. Semua orang gak ada yang menginginkan dia. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Itulah Yesus. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, kita, kamu dan aku, kita semua, ia tidak masuk hitungan. Siapa sih Yesus? Orang yang hina, orang yang disiksa. Tetapi sesungguhnya lah penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yes, kamu punya permasalahan, itulah yang ditanggung Yesus. Dan kesengsaraan kita, kesesakan kita yang dipikulnya di kayu salib, teman-teman. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua pergumulan kita, semua keengganan kita untuk mengasihi orang, semua keengganan kita, keserakahan kita, semua itu teman-teman ditimpahkan semua kepada Yesus. Karena kenapa? We are a sinner, kita gak bisa di kesana. Kita gak bisa teman-teman bisa untuk mencapai kehidupan yang kekal. Tapi Yesus sejak manusia jatuh dalam dosa, inisiatif, aku akan mengirimkan anakku yang tunggal supaya kamu diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah Bapa di sorga akan kita semua. Yesus yang menjadi harapan terbesar dan selalu ada. Ketika kita melihat ini teman-teman, pengorbanan Yesus membuat kita begitu berharga, bukan? Bukankah ada pengharapan di dalam hidupmu? Gue mau tanya sekarang, ketika kamu ngalamin masalah di dalam hidupmu, masalah di keluarga, sekolah, gereja, dimanapun, besar atau kecil, kecil sekali dibandingin masalah kamu akan dosa. Karena kenapa? Akar dari segala masalah adalah dosa. Hanya kita diputusin pacar, dijauhin temen, keluarga ribut sama temen, bukan berarti seluruh hidup kita hancur. Ingat, value kita dibayar lunas sama di kayu salib, dibayar dengan harga yang mahal. Itulah harga kita, itulah value kita. Ngapain bunuh diri? Ngapain quit? Stop quit. Kalau Tuhan udah si inisiatif berdamai dengan kita supaya kita ditolong masuk surga, masa sih hal-hal kecil di dalam relationshipmu kamu gak mau berdamai sama saudaramu? Kekuatannya lihat gak sih perbedaannya? Bukan ngandalin kekuatan kita, tapi kita melihat kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau kita melihat pada itu semua pengorbanan Kristus 2000 tahun lalu di kayu salib, bukankah semua masalah, semua pergumulan itu kecil sekali dibandingkan Kristus yang udah melakukan hal yang sangat besar yang gak bisa kita lakuin sebelumnya. Pertanyaannya saat ini, maukah kamu jadi orang-orang yang terus punya pengharapan, energik dan inisiatif untuk menolong jadi jawaban, berinisiatif untuk berdamai dengan siapapun? Hari ini tundukin kepala kita. Ada satu lagu yang bilang, aku berikan hatiku untukmu Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Gue renungin lagu ini, gue sampai benar-benar ngerasain kayak, Tuhan ya ini aku Tuhan. Aku gak layak untuk terima apa-apa, cuman aku mau berikan yang terbaik. Kalau Tuhan mau aku untuk mengampuni aku, kalau Tuhan mau aku untuk menjadi jawaban, kalau Tuhan mau aku untuk terus gak putus asa dan energik mengandalkan Tuhan, aku mau berikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, karena pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku,
semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Mari tundukin kepala semua teman-teman. Gak usah pedulin kanan kiri. Gue gak minta kalian berdiri dan apapun juga. Cukup berrelationship sama Tuhan. Berelasi sama Tuhan. Kak, gue tahu teman-teman mungkin hidup ini banyak. Mungkin gue gak tahu semua pergumulan dari hidup. Tapi Tuhan tahu loh. Mungkin kamu pernah putus asa, mau bunuh diri, putus asa, mau keluar pelayanan, putus asa, gak ada harapan. Kok gue bosen, gue capek hidup. Tahu gak teman-teman, ketika kamu lihat itu, kamu gak lihat pengorbanan Kristus. Ketika kamu ngelihat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, semua itu jadi kecil. Karena masalah terbesarmu sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus juga udah mau berinisiatif teman-teman hari ini. Untuk menyelesaikan masalah itu. Masa kamu putus asa sih? Yang pertama teman-teman, kalau udah ada di antara kamu hari ini, Tuhan aku ngerasa putus asa hari ini. Tapi aku tahu ketika melihat pengorbananmu, aku dikuatkan. Buat kamu yang mau dikuatkan, sama-sama angkat tanganmu dimanapun kamu ada. Gak usah lihat kanan kirimu. Yes, yes, puji Tuhan. Yes, puji Tuhan. Turunin semuanya. Buat yang kedua, buat orang-orang yang ngerasa kenapa Tuhan rasanya nyimpen ini satu hal yang sangat penting dalam hidupku. Ketika kamu mungkin susah untuk berdamai sama orang-orang di rumah, di sekolah, di gereja. Bahkan kamu mengecewakan Tuhan. Mungkin harusnya kamu bisa mengasihi tapi kamu gak berdamai. Mungkin kamu bisa jadi teladan tapi kamu gak jadi teladan karena kamu. Kita mungkin udah pernah ngalamin yang namanya mengeraskan hati dan kita gak mau berdamai. Atau mungkin kita pelayanan teman-teman. Kita pelayanan tapi kita masih punya kebencian dan dengki dan kita gak mau berdamai. Mungkin kita ngomongin orang di belakang. Kalau itu kamu orangnya, gue gak minta angkat tangan tapi pemberesan sama Tuhan hari ini. Kenapa? Tuhan inisiatif kok, gue percaya gak usah angkat tangan. Gak usah didoain, Tuhan yang mau untuk melembutkan hatimu hari ini. Kalau kamu mungkin hari ini lagi berantem sama siapapun, ingat Tuhan udah berdamai dengan kita lebih dulu. Maukah kamu berikan hatimu buat Tuhan? Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, mari katakan, dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
waktu. Ya, mari semua bangkit beri, kita sama-sama nyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ini hati kami Tuhan, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakannya. Mari sama-sama katakan, ku berikan hati. Ini hati kami Tuhan dan jiwaku. Come on, you say semuanya hanya bagimu. Di dalam hidupku, Amin. setiap waktu. Come on, we say Katakan ku berikan. ku berikan hatiku Lebih lagi mari teman-teman, dan jiwaku. mari berikan yang terbaik. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Amin. Di setiap waktu. Nyatakan, we say, ku berikan, ku berikan, Dan jiwaku hanya bagimu. semuanya bagimu di dalam hidupku. Amin. Setiap waktu nyatakan jalanku. Nyatakan jalanmu. Nyatakan. Nyatakan jalanku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yeay, haleluya, haleluya, haleluya. Yeay, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, pengharapan baru di hadapan di dalam Engkau yang membuat kami semangat tiap hari. Kami memulai inisiatif untuk menjadi jawaban berdamai dengan setiap orang yang ada Tuhan. Dan inilah pengharapan kami di dalam Engkau. Kristus mati bagi kami dan itu pengharapan terbesar bagi kami. Ini kami Tuhan, jadikanlah kami anak-anak pelaku firman. Biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hati anak-anak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, oke teman-teman boleh duduk semuanya. Oke. Siapa yang terberkati sama firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tangannya? Oke, hari ini kita belajar ya dari firman Tuhan yang udah di-sharingin sama Coach Jere. Buat nggak jadi generasi yang mager atau generasi yang rebahan, tapi kita juga harus jadi generasi yang energik. Dan kita juga jadi problem solver buat di orang-orang di sekitar kita. Nah di sini ada yang jemaat baru, ada jemaat baru boleh lambaikan tangannya. Oke. Nah di sini ada jemaat baru, kita mau welcome Vivian dan juga Felicia. Wow. Semoga kita bisa bertumbuh di dalam komunitas ini dan kita dapat komsel-komsel lagi nantinya. Oke, ada yang berulang tahun di minggu ini, boleh lambaikan tangannya buat Cimedi, ada Nirel, ada lagi yang mulai berulang tahun yang belum kedata. Calvin, wow. Oke, yuk teman-teman sebelum kita berpisah satu sama lainnya, kita mau berdoa buat teman kita yang pertama kali hadir dan juga teman kita yang berulang tahun. Yes, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau kami bisa beribadah Tuhan dari awal sampai akhirnya. Dan terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang udah di-sharingin sama Coach Jere. Biarlah Kau yang besertai Tuhan Coach Jere dari kehidupannya Tuhan, dia Kau yang tambahkan kapasitas di dalam kehidupannya Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun,
Tuhan, ada Cimedi, ada Calvin, ada Nirel, buat yang lainnya juga Tuhan. Biarlah Kau yang tambah-tambahkan juga Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah di dalam kehidupan mereka Tuhan bisa memuliakan orang-orang, bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang pertama kali hadir. Biarlah mereka bisa mendapatkan komunitas Tuhan di tempat ini. Dan mereka bisa bertumbuh di dalam komunitas ini Tuhan. Dan sebentar kami juga mau berpisah satu sama lain. Biarlah Kau yang sertai Tuhan, biarlah aktivitas-aktivitas kami selanjutnya. Yang siap untuk pulang dan juga fellowship, katakan amin. Happy Sunday everybody. Happy Sunday everybody. See you next week. Bye-bye. Bye.